Pemirsa, Anda menyaksikan Zooming with Primus. Berita Satu Media Holding kembali menyelenggarakan diskusi. Pada kali ini, Berita Satu mengangkat tema yang berkilau di tengah COVID. Diskusi akan menghadirkan sejumlah narasumber. Kita langsung saja bergabung ke News Director Berita Satu Media Holdings, Primus Dorimulu. Silakan, Primus. Terima kasih, Julita. Pemirsa, jumpa kembali kita dalam acara Zooming with Primus. Hari ini kita mengambil tema yang menarik, yaitu yang berkilau di tengah COVID-19. Pemirsa, kita tahu bahwa kita sudah 3 bulan lebih harus bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah. Dan wacana atau instruksi malah tentang menjaga jarak, social distancing, sampai lebih ketat lagi physical distancing itu menggema ke seluruh bumi, termasuk di Indonesia. Ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Walaupun wilayah yang tidak PSBB, tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Ini semua pembatasan jarak ini menyebabkan kontraksi ekonomi yang signifikan. Pagi ini kita mendapat berita bahwa Bank Dunia memperkirakan tahun ini terjadi kontraksi ekonomi dunia 5,2%, minus 5,2%. Dan minus terbesar yaitu Eropa, Amerika, Jepang. Itu minusnya di atas 6, di atas 7%. Tetapi yang pertama kali menjadi epicenter COVID-19, Tiongkok justru positif 1% menurut Bank Dunia loh. Kemudian Indonesia kita harapkan bisa positif. Itu sebabnya pemerintah Bank Indonesia melakukan stimulus fiskal dan stimulus moneter agar ekonomi kita tahun ini positif. Kita di kuartal 1 positif 2,97%. Diharapkan kalau toh minus cuma Q2 aja, kuartal kedua. Tapi ketiga, terutama keempat, kita bisa kembali positif. Kemarin kantor sudah dibuka, dan minggu depan tanggal 15 Juni, mal sudah mulai dibuka di Jakarta. Nah, di Jakarta walaupun untuk keempat kalinya PSBB diperpanjang, tetapi ini transisi, maka lebih disebutkan PSBL, pembatasan sosial berskala lokal. Nah, yang menarik banyak sektor yang mengalami kontraksi, tetapi telekomunikasi adalah sektor yang mengalami pertumbuhan yang berkilau. Kita kepingin dengar pertama pemaparan dari Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Pak Jamaludin. Pak Jamaludin, selamat siang, Pak. Pak Jamaludin, bisa di-unmute, Pak. Ya, halo, selamat. Ya, selamat siang, Pak. Selamat siang, Anda mendapat kesempatan pertama. Saya menyapa dulu yang lain. Selamat siang juga Pak Marlo. Pak Marlo, selamat siang. Selamat siang Pak Primus. Pak Marlo adalah CEO dari PT Linknet Tbk. Kemudian selamat siang juga kepada Pak Muhammad Arif, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Indonesia. Selamat siang Pak. Siang Pak Primus. Kemudian selamat siang juga kepada Pak Ade Chandra. Pak Ade Chandra. Pak Ade, selamat siang Pak. Pak Ade ini adalah CEO dari MNC Pay. Nah, kesempatan lebih dulu saya berikan kepada Pak Jamalul Iza, Pak. Bagaimana keseluruhan bisnis internet di Indonesia, Pak? Orang bekerja di rumah, jangan-jangan pemakai internet besar, dan mungkin banyak perusahaan internet meraih keuntungan, Pak. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Pak Primus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa semuanya. Saya izin kalau bisa saya mau share presentasinya. Silakan. Sambil menunggu data, silakan Anda bisa menjelaskan Pak Jamaludin. Sambil menunggu data. Ya, terima kasih Pak. Kalau kita melihat memang kondisi internet sekarang ini saat kondisi COVID yang terjadi sekarang ini sebenarnya ada perilaku pengguna internet yang berubah gitu ya. Jadi perilaku internet yang berubah ini adalah pengguna internet yang
biasanya menggunakan internet di public area gitu ya, dan di perkantoran, di hotel, pariwisata dan semuanya, ini perilakunya berubah, akhirnya perilaku berubah menjadi pengguna internet di perumahan selama WFH kemarin. Dari traffic yang kita pantau, ABJI yang beranggotakan kurang lebih 500 anggota penyelenggara jasa internet Indonesia atau seluruh Indonesia, gitu ya. Dari traffic yang kita pantau adalah ada kenaikan traffic antara 10-15%, gitu ya, 10-15% di sektor, terutama sektor-sektor perumahan. Tapi ini karena perilaku berpindah, gitu ya, perilaku yang dari sektor publik, gitu ya, berpindah ke sektor perumahan, sehingga penggunanya banyak di perumahan, gitu ya, atau memang broadband. Nah, kalau dikatakan saat kondisi kemarin itu, kondisi kemarin itu adalah saat di mana kondisi yang terberat yang terjadi adalah di saat bisnis ini juga tidak semua menguntungkan juga buat ISP kita gitu ya. Karena dari 500 anggota ISP yang punya bisnis di broadband itu kurang lebih hanya sekitar 20% anggota kita. Sedangkan selebihnya mereka adalah bermain di sektor B2B gitu ya. Jadi di sektor B2B dan juga kalau melihat sisi market yang berpindah ini gitu ya, di mana sektor B2B khususnya hotel, terus corporate market yang lainnya juga berpindah gitu ya, memang agak akan terasa sangat cukup berat gitu ya. Jadi kalau memang kita melihat, memang banyak ISP-ISP besar yang punya FTTH, tapi tidak semua ISP kita tuh memang kalau kita lihat banyak mengatakan bahwa, wah ini kan WFH, harusnya bisnis internet kan cukup besar karena orang semua berlomba menggunakan internet. Ternyata tidak, jadi beberapa, bisa dikatakan hanya 20% dari bisnis anggota kita itu yang main ada di perumahan gitu ya. Nah, kondisi seperti ini memang cukup terasa juga buat bisnis kita, terutama bisnis ISP gitu ya, bisnis ISP cukup terasa juga. Sehingga ada beberapa strategi memang, strategi yang harus kita ambil itu memang sekarang ini adalah kalau kita melihatnya kondisi ke new normal ini gitu ya, kalau kita melihat akses internet hampir dari setiap rumah gitu ya. Di kondisi new normal ini kita bisa melihat orang masih karena masih banyak menggunakan meeting online gitu ya. Jadi kalau kita katakanlah COVID ini memang di satu sisi positifnya adalah kondisi yang sangat cepat bisa merubah masyarakat Indonesia. Kalau kita dulu memang agak susah memang belajar dari rumah gitu ya. E-learning juga agak susah, habis itu meeting kalau nggak ketemu juga susah gitu ya, sangat susah merubah. Sekarang perilaku ini kalau dikatakan di new normal ini masih banyak orang melakukan kerja di rumah. Dan ternyata cukup efisien juga gitu ya. Jadi pasti ada yang berubah gitu ya. Perilaku orang pasti akan berubah, yang sebelum COVID, setelah COVID pasti akan berubah. Nah, new normal bisnis yang bisa kita lihat dari sisi ISP ini adalah kebutuhan primer baru karena new normal gitu ya. Kita bisa melihat akses internet hampir dari setiap rumah gitu ya. Ada sekitar 60 juta rumah di seluruh Indonesia gitu ya. Kalau kita lihat bahwa di sisi urban, rumah di kota besar ada 34 kota gitu ya. Totalnya kurang lebih sekitar 25.000 KK gitu ya. Kalau kita lihat ARPU-nya aja, ARPU misalnya per KK itu total misalnya 200.000. Jadi total urban market itu bisa 5 triliun per bulan gitu ya. Dan ini cukup besar juga gitu ya. Dan 50 ISP kurang lebih besar dapat melayani mereka dengan lebih baik gitu ya. Terus untuk desa gitu ya. Nah, desa ini ada 74.000 desa gitu ya. Jadi ABJI sekarang punya konsep program yang namanya Desa Internet Mandiri gitu ya. Desa Internet Mandiri ini adalah bagaimana nanti selesai COVID ini, sebenarnya sebelum COVID kita sudah ada punya program, jadi selesai COVID kita akan jalankan lagi itu ya. Jadi bagaimana kita menghubungkan semua desa dengan koneksi dengan internet. Ini harus membangun karena kondisi COVID kemarin itu cukup terasa juga buat desa-desa yang blank spot gitu ya. Karena program belajar dari rumah, ibadah dari rumah, tapi banyak juga desa-desa kita tidak melihat kota-kota besar, tapi banyak juga daerah-daerah yang blank spot yang akhirnya tidak bisa melakukan yang namanya stay di rumah atau belajar dari rumah ataupun beribadah di rumah atau lainnya dari rumah gitu ya. Nah, ini kedepannya di kondisi new normal kita lagi nyusun konsep lebih bagus lagi bagaimana nih kondisi ini kedepannya konsep broadband bisa jalan lebih baik lagi gitu ya. Yeah. Nah, kalau memang tantangan lebih besar lagi, ya investasi challenge-nya kita itu adalah untuk bisa meraup pangsa pasar tersebut, memang ISP harus perlu melakukan investasi tertentu. Misalnya ISP besar di area urban perlu melakukan investasi subscriber FTTH-nya gitu ya.
Dan ISP wilayah di area rural perlu melakukan investasi subscriber di sisi wireless atau satelit ya. Walaupun tampaknya memang menunjukkan opportunity ini, tapi membutuhkan permodalan yang tidak sedikit juga gitu ya untuk kondisi new normal. Tapi kita new normal dan kembali lagi ke normal lagi kan. Ya, Pak Jamal tadi dikatakan tidak semua perusahaan internet itu meraih keuntungan ya, karena hanya perusahaan internet yang bisnisnya perumahan karena orang bekerja dari rumah itu yang mendapat keuntungan, begitu? Iya benar. Jadi secara keseluruhan merugi Pak ya perusahaan-perusahaan internet ini. Pendapatan kita pasti sangat menurun gitu ya ISP, karena tidak semuanya teman-teman ISP juga punya bisnis di rumah. Jadi banyak sebenarnya 50% anggota kita itu bisnisnya banyak tergantung di B2B. Gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Okay. Sekarang kita ke Pak Marlo Pak. Linknet ini Pak Marlo, ini kan ada bisnisnya pay TV, ada juga internet yang berbasis kabel ya, broadband. Nah ini kebanyakan melayani pelanggan rumah. Nah apakah Linknet mendapatkan manfaat dari pembatasan skala besar ini Pak? Jadi bekerja di rumah macam-macam nih Pak. Ya terima kasih Pak Purwos. Jadi memang COVID-19 ini kalau menurut pendapat saya pribadi game changer ya di tahun 2020. Kalau di tahun 2016, 2017 tuh game changernya adalah ride sharing seperti Gojek, Grab. 2018, 2019 game changernya adalah e-money seperti OVO, GoPay, Link Aja, Dana, dan banyak sekali e-money bermunculan. Tahun 2020 ini unfortunately game changernya cuma satu Pak, di Indonesia dan di global, yaitu COVID-19. Jadi COVID-19 ini merupakan satu pandemik dan suatu momok yang luar biasa hebatnya mengguncang semua sendi-sendi perindustrian, perekonomian, dan juga cara kita berinteraksi satu sama lain Pak. Sekarang ini memang ada 3 hal yang mempengaruhi dari impact dari COVID-19 itu adalah tentunya kita disyaratkan untuk melakukan social distancing atau physical distancing. Mau tidak mau, banyak sekali masyarakat Indonesia yang harus bekerja di rumah, student-student, murid-murid tidak bisa bersekolah di kampus ataupun di sekolahnya, harus online learning di rumah. Nah ini juga membuat behavior changes, perubahan perilaku daripada masyarakat Indonesia. Nomor 2, tentunya next-nya adalah kalau udah di rumah bagaimana nih? Tentunya kan kita sebagai manusia kita memerlukan yang namanya convenience atau kenyamanan atau kemudahan. Nah convenience-nya ini, semua ini sekarang difasilitasi oleh broadband internet dan entertainment. Yang dimana orang itu tidak bisa keluar rumah, harus mendapatkan entertainment karena kebutuhan sosial tetap mesti jalan, kebutuhan berbicara misalnya lewat video conferencing harus bisa jalan juga. Tentunya itu memerlukan semua broadband internet yang baik. Nomor 3 tentunya dari segi speed. Produk-produk apa nih, innovation apa yang baru untuk menunjang kebutuhan orang beraktivitas di rumah, ya kan, baik itu work from home maupun online learning. Nah, saya refer satu studi menurut Axie Nielsen MMA bahwa sebenarnya ada tren online ini sangat signifikan terjadi kalau kita ngomong pre-COVID itu Januari sampai let's say pertengahan Maret, terus setelah COVID terjadi yaitu pertengahan Maret sampai sekarang. Itu orang menonton digital entertainment secara streaming itu naik konsumsinya 57% activity-nya. Nomor 2 adalah orang lebih spending lebih lama di sosial media, mungkin karena waktu lebih banyak Pak ya. Mereka lebih spending 47% kenaikannya. Dan orang bahkan yang bermain video games ataupun computer games ataupun gadget yang lain yang berbau-bau games maupun e-sport itu peningkatan aktivitasnya 45%. Dan ini yang luar biasa menarik adalah creativity orang-orang tersebut di rumah bukannya mati Pak, tapi malah bertambah. Jadi ada 15% kenaikan orang yang meng-create sesuatu yang baru, meng-upload video-video dari rumah untuk misalnya kebutuhan mereka bersosialisasi, berinteraksi, atau bahkan mungkin mereka melakukan jualan ya. Dan satu hal yang menarik adalah e-learning naik 27%. Nah semua itu memang membuat dampaknya terhadap tadi ISP yang fokusnya memang lebih banyak ke residensial. Untuk sementara memang ada kenaikan pelanggan yang cukup signifikan dibandingkan sebelum COVID dan sesudah COVID. Akan tetapi
tidak ada dari siapapun dari kita ini mau kondisi ini berlama-lama. Kita nggak tahu Pak, setelah new normal ini akan kita masuk ke new normal, apakah tren penggunaan internet itu masih setinggi sekarang? Mudah-mudahan itu menjadi satu keinginan dari semua pelayan ISP yang berbasis residensial. Akan tetapi kita tahu semua bahwa itu semua tergantung lagi kapan ekonomi bisa pulih, kapan juga roda ekonomi bisa berputar kembali, dan seberapa lama purchasing power itu bisa kembali, Pak. Karena mungkin saja fenomena ini masih fenomena jangka pendek. Ya kan? Jadi kita masih belum tahu, Pak, 2020 dan 2021 masih seperti apa, Pak. Memang short term-nya secara residensial naik. Akan tetapi secara korporasi tadi Pak Jamal udah sharing bahwa kalau secara korporasi sih pasti memang either dia flat atau dia menurun, Pak. Karena kenapa? Ya kita lihat sektor seperti tourism, airlines, hotel, semua terdampak. Mungkin yang masih booming sekarang cuma e-commerce ataupun general trading. Tapi yang namanya komoditi juga pasti terdampak semua. Dan itu mempengaruhi kepada permintaan dedicated internet dari perusahaan-perusahaan kepada ISP-ISP yang memang fokusnya di B2B. Tadi saya setuju sekali sama poinnya Pak Jamalul. Wah ini kondisi juga memang cukup memprihatinkan Pak untuk yang B2B. Mungkin begitu Pak Primus. Pak Marlo, kita masih berlanjut ya. Ada 2 pembicara yang belum mendapat giliran, tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, karena kita baru awal. Nanti kita masuk materi yang lebih seru pada sesi berikut. Kami segera kembali.